Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah insyaallah sanwasilu qira'atana wa dirasatana min kitabi Syarhil Usul min Ilmil Usul alladhi katabahu wa syarahahu fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ja'alahu fi mizani hasanatihi. Baik, wa nahnu al-an mazilna fil kalam 'anil naskhi. Fil liqa'il madi takallamna an ta'rifi an-naskhi lughatan wa istilahan. Wa kadzalika takallamna an subutin naskhi bil adillah an-naqliyah wal aqliyah. Subuti an-nasakh bil adillah al-aqliyah wan naqliyah. Sanatakallam anhu insyaallah taala qariban. Takmilatan lima bada'na fil liqa'i al-madi. Baik, ammal an fasanwasil qaula al-muallif thumma inna muqtada hikmatallahi wa rahmatihi bi ibadihi. Thumma inna muqtada hikmatillahi wa rahmatihi bi ibadihi. Qala ta'ala, qala al-muallif huna, kemudian inna muqtada, sesungguhnya di antara muqtada, konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hambanya, an yashra'a lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyamu masalihi dinihim wa dunyahum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi hambanya sesuatu yang Allah ketahui di dalamnya ada kemaslahatan bagi agama maupun bagi dunia mereka. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu syariat kecuali di dalamnya ada kebaikan bagi agama hambanya ataupun bagi dunianya. Ya, bagi urusan akhirat ataupun urusan dunianya. Sebagaimana disebutkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, af'alullahi ta'ala kulluha khair. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah kebaikan, meskipun di kacamata seorang hamba ya sebaliknya. Nah, tapi af'alullah taala manutatun bil hikmah. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu selalu terikat dengan hikmah. Wa hadha huwa madhhabul jumhur fi hadhil mas'alah. Amma al-mu'tazilah wal asy'ariyah yaqulun bi anna hikmatallahi la tarji'u ila ar-rabb walakin tarji'u ila al-'abd. Wahada qaulun batilun. Wahada qaulun yukhalifu qaul al-jumhur. Amal jumhur yaqulun hikmatullah tarji'u ila rabb, tarji'u ila Allah. Bimana al-hikmatu minallah ila al-ibad, hakada. Walaysa hikmatullahi ta'ala munfasilatun, makhluqatun munfasilah. Nah, jadi kalau Mu'tazilah dan Asy'ariyah mereka mengatakan hikmah Allah itu tidak kembali kepada zat Allah, tapi hikmah Allah itu adalah makhluk yang terpisah. Ya, Allah menciptakan suatu qadar, keputusan kepada hambanya, kemudian Allah ciptakan hikmah yang terpisah dengan qadar tadi. Ya, yang Allah berikan hikmah tadi ya kepada hambanya. Jadi mereka menisbatkan hikmah itu kepada makhluk. Ya, kepada makhluk yang mereka mengatakan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak secara hikmah. Tapi Allah berikan hak untuk berhikmah itu kepada hamba. Wahada tabaan laisa bisahih. Amma jumhur yaqulun hikmatullahi ta'ala sabitatun ya minhu wa ila ibadihi. Baik. Summa litartib wat tarahi yakni idhafatan lidzalik. Qulna fil liqa'il qadim, fil liqa'il madi ya. Di pertemuan sebelumnya, di paragraf sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang bolehnya atau ada kemungkinannya bahwasanya nasakh itu bisa terjadi menurut pandangan secara logika.
Jadi menurut logika mungkin nasakh itu terjadi, ya. Secara nalar nasakh itu mungkin untuk terjadi. Jadi selain dalil dari Al-Qur'an, kita juga dalil dari logika bahwasanya nasakh itu memang bisa terjadi dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Ya. Jadi secara logika kita katakan kemarin bahwasanya ya segala sesuatu itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dialah penguasa atas segala sesuatu, ya. Maka bagi Allah dia punya hak untuk mensyariatkan apapun, ya, bagi hambanya, dan segala hal yang Allah syariatkan itu pasti ada hikmah di belakangnya. Nah, maka kemudian sekarang musannif mengatakan summa. Jadi di paragraf sebelumnya penulis menyampaikan bahwasanya Allah itu punya hikmah. Sekarang penulis akan menyebutkan apa konsekuensi dari hikmah Allah itu. Apa maksudnya? Baik. Jadi summa huna litartib, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Wa na'lamu hadzal muqtada min qoulihi ta'ala, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Hadha huwa dalilun sarihun yadullu ala anna lirabbi ar-rahmah. Ya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah bima'na farada ala nafsihi ar-rahmah. Wa qawluhu wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ya, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu dengan dan apa yang berada di keduanya dengan main-main. Maksudnya apa? Maksudnya pasti ada hikmah di belakangnya, enggak diciptakan sembarangan begitu. Wa qawluhu ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja, ya? Terlunta-lunta, enggak terurus, enggak begitu. Ya. Fala yujadu fi khalqillahi abathun wala fi syar'ihi batilun. Tidak ada dalam ciptaan Allah itu namanya sesuatu yang abad, sesuatu yang sia-sia, enggak ada. Wala fi syar'ihi batil. Ya, tidak juga dalam syariatnya ada kebatilan. Ya. Nah, ciptaan Allah itu enggak ada yang sia-sia. Idzan muqtada hadza annama yakunu maslahatun fa innahu bi muqtada hikmatillahi wa rahmatihi yusra' wala bud. Ya. Maka di antara hikmah Allah, ya, bahwasanya sesuatu yang ada maslahat di dalamnya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan mensyariatkannya bagi hambanya. Seorang ayah misalkan, dia mengetahui bahwasanya ada satu jenis makanan yang sangat baik untuk anaknya, sangat bagus untuk anaknya, entah dari kandungan vitaminnya sebagainya, ada maslahat dalam makanan tersebut. Dan si ayah ini mampu untuk menyediakan makanan tersebut. Lantas, kemudian dia tidak menyediakan makanan tersebut, tidak memberikan kepada anaknya, apakah ini disebut dengan hikmah? Tentu tidak, ya. Hikmah itu adalah ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ketika ayah itu mengetahui ada makanan yang baik buat anaknya, maka ya, diberikan makanan tersebut kepada anaknya. Inilah yang disebut dengan hikmah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dalam sesuatu hal ini ada hikmah bagi hambanya, maka konsekuensinya di situ Allah pasti akan mensyariatkan hal tersebut bagi kita. Maka justru tidak hikmah kalau seandainya ada suatu yang ada maslahatnya kemudian Allah nggak syariatkan bagi kita. Ya, ada suatu hal yang baik kemudian Allah tidak tunjukkan hal tersebut kepada kita. Ini tidak hikmah ini. Ya, makanya secara logika berarti ya perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terkait dengan adanya hikmah tadi. Wal masalih takhtalifu bihasabil ahwali wal azman. Penulis mengatakan maslahat itu, ya, tadi kan kita mengatakan jika sesuatu ada maslahatnya bagi agama atau dunia hamba, maka Allah akan syariatkan hal tersebut. Nah, sekarang yang namanya maslahat itu takhtalif, itu relatif, berbeda-beda bihasabil ahwali wal azman, tergantung situasi, kondisi dan zamannya. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslah lil ibad. Bisa jadi, qad di situ ketemu fil mudhari. Ya. Bisa jadi satu hukum di satu waktu atau di satu kondisi lebih baik bagi para hamba. Wa yakunu ghairuhu fi waqtin aw halin ukhra aslah. Bisa jadi juga di waktu yang lain itu lebih baik. Nah, jadi yang namanya maslahat itu sesuatu yang ada maslahat di zaman Nabi, ya, suatu ketetapan hukum di zaman Nabi yang ada maslahatnya, ya, belum tentu itu juga ada maslahatnya bagi kita di zaman sekarang. Tapi kalau kita kewajiban kita, ya, bukan untuk mengingkari, ya, ini pembahasan yang berbahaya sebenarnya ini.
Jadi, walaupun kita mengatakan bahwasanya maslahat itu berbeda-beda tergantung kondisi zaman, tapi tetap kewajiban kita mengimani adanya maslahat itu. Meskipun ya, itu mungkin tidak kita dapati maslahatnya di zaman kita. Ya, syarat Islam itu pasti ada maslahatnya. Hanya saja maslahat itu mungkin ya, tidak terlihat tergantung sesuai dengan kondisi di zaman sekarang ini. Aujaballahu azza wa jalla 'alal ibadi ya idza laqul aduwa iyakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain fa illam yaghlibu mi'atain falaysu bisabirin. Baik. Contohnya misalkan bagaimana di sini sifat relativitasnya suatu maslahat. Bagaimana sifat relatifnya suatu maslahat. Jadi di zaman dulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para sahabat jika bertemu dengan musuh, ya Allah katakan di situ, "Iyyakum minkum 20 sabirun." Kalau di antara kalian ada 20 orang yang bersabar, maka 20 orang ini akan bisa mengalahkan 200 orang. Ya. Fa illam yaghlibu mi'atain falaisu bisabirin. Mafhumul mukhalafah dari ayat ini, kalau mereka tidak bersabar, ya, mereka tidak akan bisa mengalahkan 200 orang itu. Kalau mereka tidak bisa mengalahkan 200 orang tersebut, berarti mereka bukan orang yang sabar. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun wa hadha yadullu ala anna musabaratal aduwi wajibatun li ahammiyatiha. Berarti bisa kita simpulkan di sini, bersabar menghadapi musuh itu hukumnya wajib. Wa annal jihada wajibun hatta ma'a hadhihi nisbah wahidun ala asyarah. Jihad ini tetap wajib berdasarkan ayat ini. Kenapa? Padahal di situ perbandingannya 1:10. 20 orang. Ya, seandainya kalian cuma 20 kemudian musuh 200, jangan mundur kata Allah. Bersabar, maju gitu. 1:10. Ya, 1:10. Berarti ini kan menunjukkan bahwasanya jihad itu wajib di sini. Wa hadzal ijab shara fihi masyaqqah. Kewajiban jihad seperti ini ada masyaqqah di dalamnya. Ya, bayangin kalau ini terus diwajibkan, maka kaum muslimin bisa habis, ya, bisa jadi ke medan perang, ya. Farahimallahu al-ibada wa khaffafahullahu. Maka kemudian Allah berikan rahmat kepada para hambanya, Allah berikan keringanan. Qala ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah akan berikan keringanan bagi kalian karena Allah mengetahui bahwasanya di antara kalian ada orang-orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka sekarang dikasih keringanan, ya. 100 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200 orang. Kalau tadi berapa? 20 banding 200. Sekarang 100 banding 200. Ya, 1/2-nya. 1:2 begitu. Wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah wallahu ma'as sabirin. Mithla ma kanatis salatu wajibah 50 fil yaum wal lailah tsumma khuffifat. Ini sama dengan bagaimana kisah Isra Mi'rajnya Nabi ketika diperintahkan untuk sholat ya 5 waktu itu. Jadi awalnya sholat itu kan 50 ya, 50 kali sehari semalam. Kemudian Nabi minta keringanan terus bagaimana kisah yang antum ketahui ya, sampai kemudian hanya 5 waktu sehari dan semalam. Fasar al-aqlu yaqtadi wujuban nashi idza iqtadatul hikmatu war rahmatu tattabi'anil masalih. Nah, ini poinnya ya. Maka akhirnya kesimpulannya logika itu ya menyetujui, logika itu meyakini bahwasanya wajib kita wujubun nashi idza iqtadatul hikmah. Wajib adanya nasah kalau memang hikmah mengharuskan begitu. Ya. Jadi karena Allah mengetahui ada hikmah di situ, Allah berikan keringanan bagi kaum muslimin. Yang tadinya 20:200, sekarang Allah berikan keringanan 100:200. Ini kan keringanan yang Allah berikan kepada para kaum muslimin di waktu itu. Kenapa Allah berikan keringanan? Ya, karena Allah mengetahui di antara mereka fikum do'fa. Ini kan bentuk rahmat Allah. Ini bentuk rahmat dari Allah. Akhirnya Allah berikan keringanan. Ya, cara Allah memberikan keringanan di sini dengan apa? Dengan nasakh. Berarti secara logika nasakh itu ada. Kapan itu? Idza iqtadathul hikmatu war rahmah. Kalau memang hikmah dan rahmat mengharuskan adanya nasakh itu. Berarti ya dari sini
antum akan paham makna dari perkataan af'alullahi ta'ala manutotun bil hikmah itu. Perbuatan-perbuatan Allah terikat dengan adanya hikmah. Paham? Di antara perbuatan Allah itu apa? Nasakh ini. Nah, berarti nasakh ini terikat dengan hikmah. Wal hikmatu war rahmatu tattabi'anil masalih. Ya, kemudian hikmah dan rahmat Allah itu keduanya itu mengikuti maslahat. Nah, jadi kalau ada hikmah, ada rahmah, maka ada maslahat pasti yang ikut di belakangnya nanti. Pasti akan ada maslahat. Baik. Lau qala qail idza istadalla al-aqlaniyuna bil bada'ati fa bima naruddu alaihim? Al-jawabu qulna laysa hunaka bada'ah li'anna Allah 'alimun bihada wa bihada, 'alimun bi anna al-hukma sabitun sayantahi fi waqtin muayyan. Bil bada'ah la yakunu 'aliman bi syai' wa inna ma jarrab liyara. Yadhkuru anna ba'dal mustasyriqina yaqulun idza kanat masalihul ibadi takhtalif min zamanin li akhar fa idza ikhtalafa al-islamu fi 10 sinin aw laysa hadha mimma yad'u laha an takhtalifa fi baqiyatil azman wa hadha yadullu ala anna al-islam ghairu sahil jamil azmina fal jawab an naqul ikhtalafa fi 10 aw 23 sana mudat ar-risalah ikhtalafat al-masalih lakin Allah qala fi kitabihi al-yawma akmaltu lakum dinakum Faddinu kamula biqawaidihi wa ususihi wa usulihi. Walihada ma min mas'alatin juz'iyyatin tujadu ila yaumil qiyamah illa wujida hilluha atau halluha fil Qur'an aw fis sunnah la fi kalamil ulama. Fal ulama rahimahumullahu ta'ala tafutuhum ba'dul asya' ahyanan tutali'u fi kalamil ulama mas'alatan minal masail fala tajidu hukmaha fi kalamihim wa lam yadhkuruha itlaqan thumma tarji'u ila al-kitabi wa sunnah fatajiduha imma fi amin aw mutlaq aw mashbah dalik. Fal Qur'anu kamilun akmal walakin alladhi yafutun nas al-an al-qusur fil fahmi awil ilmi yakni la yakunu indahum ilmun fayadunnuna annahu lam yarid fi syar'i illa hadhihi an-nusus. Jadi di sini mu'allif membawakan perkataan sebagian al-mustasyrikin. Al-mustasyrikin itu para orientalis ya, orang-orang barat yang meneliti Islam dengan tujuan untuk mengkritik Islam ya. Mereka ini mengatakan kalau syariat Islam itu maslahat hamba itu berbeda-beda dari satu zaman ke zaman yang lain ya. Berarti jika Islam itu ada selama 10 tahun ya selama 10 tahun risalah Nabi ya, selama 10 tahun itu syariat Islam berbeda-beda, berubah-ubah kan? Berubah-ubah, ada yang dinasakh, ada yang dimansuh dan sebagainya. Nah, berarti di zaman yang lain juga berubah-ubah gitu. Nabi masih hidup saja Islam itu berubah-ubah kata mereka. Apalagi ya sekarang 1400 tahun setelah kepergian Nabi gitu maksudnya. Paham syubhatnya di sini ya? Ini syubhat al-mustasyrikun. Maka mereka mengatakan kalau begitu berarti Islam itu tidak cocok untuk segala zaman. Ya, sedangkan kan keyakinan kita sebagai kaum muslimin kita meyakini Islam itu pas dan bisa diterapkan untuk segala zaman. Nggak ada yang namanya Islam itu ketinggalan zaman, nggak ada. Ya. Tapi al-mustasyrikun ini mengatakan, ya, kalau kalian mengatakan Islam itu pas untuk segala zaman, tapi kenapa Islam itu berubah-ubah? Ya, kenapa Islam itu berubah-ubah? Maka kita katakan, ya, memang Islam itu berbeda-beda syariatnya, berubah-ubah hukumnya, ada yang dihapus, ada yang ditetapkan, dan ada yang digugurkan sebagainya selama 10 atau 13 tahun, yaitu selama muddah risalahnya Nabi. Karena apa? Karena selama 13 tahun itu, maslahat itu berubah-ubah. Kondisi itu berubah-ubah. Kondisi aman, kondisi perang. Awal-awal Islam masih lemah, dengan ketika Islam sudah kuat, tentu syariatnya beda. Ya, tentu syariatnya beda di situ. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akhiri Al-Qur'an itu dengan al-yauma akmaltu lakum, menunjukkan bahwasanya Islam itu telah sempurna dari pondasi-pondasinya sampai hal-hal yang cabang. Maka apapun permasalahan itu pasti ada jawabannya di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, tapi tidak di dalam kalamul ulama. Ini harus dipahami. Permasalahan yang kita dapati dalam kehidupan ini tidak akan kita dapati jawabannya di kalam para ulama. Karena kalam para ulama itu pun mereka hanya menukil dari Al-Qur'an gitu. Mereka beristimbat dari Al-Qur'an. Jadi tidak ada namanya kita mendapati jawaban permasalahan dari kalamul ulama itu. Hakikatnya itu sebenarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti kalau kalam para ulama itu berbeda-beda,
tergantung maslahat, sedangkan sumber mereka satu, berarti tepat kita katakan Islam itu cocok untuk segala zaman. Karena Al-Quran ini bisa dipakai sebagai pedoman untuk segala zaman. Paham maksudnya di sini ya? Ini syubhat mereka di sini. Nah, akan tetapi, kata Syekh di sini, yang terlewati dari banyak orang sekarang di zaman ini adalah al-qusur fil faham. Kurangnya kemampuan mereka memahami Al-Quran. Sebenarnya solusi dari segala masalah itu sudah ada di dalam Al-Quran semuanya. Hanya saja manusia di zaman ini, ya, mereka ya, sedikit yang memiliki ilmu untuk bisa mendapatkan jawaban dari apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Au laisa indahum al-faham, kata Syekh, atau bahkan manusia zaman sekarang ini kebanyakan mereka nggak punya ilmu sama sekali. Ya, fakam min nafsin ya'khudhu minhul awwal asyru fawaid wa tsani mi'ah wa tsalits faidah wahidah wa rabi' la syai'. Ya. Nah, maka betapa banyak kita dapati nas di dalam Al-Qur'an. Pertama kali kita baca, ya, kalau kita sebagai orang yang berilmu membaca nas itu kita dapati 10 faedah. Ya. Ada ulama yang lebih berilmu dari kita membaca nas tadi dia mendapati 100 faedah. Ya. Tapi orang yang tidak berilmu, orang awam, dia hanya mendapati 1-2 faedah. Padahal nasnya 1. Itu maksudnya ya. Nasnya 1. Nah, jadi ia menyebabkan manusia banyak condong kepada perkataan lain selain Al-Quran dan Sunnah adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami makna Al-Quran secara sempurna. Sehingga mereka beralih kepada kalam al-ulama dan sebagainya. Ini bukan berarti kita menafikan kalam para ulama, tidak. Hanya saja tetap rujukan utama kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ketika kita mendapati kalam para ulama, tetap timbangan kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taib. Qaluhu wa amma wuku'uhu syar'an falil adillati minha. Taib. Udah selesai itu pembahasan secara nalar. Sekarang kita akan membahas wuku'uhu. Bimana wuku'ud naskhi syar'an. Ya, apa dalil-dalil bahwasanya nasakh itu ada secara syariat? Dalil-dalil nakliyah berarti di sini. Dalil ala subutun nasakh bil adillah an-naqliyah. Ya, subutun naskhi bil adillah an-naqliyah. Dalilnya yang pertama qauluhu ta'ala. Ya, dalil ini yang dipakai dalam kitab-kitab yang lain juga ya. Kalau bahas nasakh wajib dalil ini ikut. Ya, karena ini paling sharih ya, yang menggunakan lafaz nasakh langsung itu dalil ini. Qala ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Wajhu dilalah, kaifa wajhu dilalah min hadhihi al-ayah? Anna hadhihi al-jumlah syartiyatun wa laysat salbiyah. Lam yakulillahu azza wa jalla la nansakh al-ayah, bal qala ma nansakh. Wa syartiyah taqtadi wujud asy-syart wal masyrut. Ya, jadi makna ayat ini bukan maknanya salbiyah. Salbiyah itu kalimat negatif. Ma di situ bukan maknanya kalimat negatif. Kenapa? Karena setelahnya nansakh. Majazum kan? Ma nafiyah itu tidak bisa menjazamkan. Ya, kalau seharusnya ma ini antum artikan dengan syartiyah, dengan nafiyah, maka seharusnya ma nansakhu gitu kan? Ma nansakhu. Tapi di sini ma nansakh majazum. Berarti ma di sini ma syartiyah dia. Masyartiyah al-jazimah. Baik. Maknanya apa? Jadi, manansakh min ayatin, jangan antum artikan Allah tidak menghapus satu ayat. Bukan begitu maknanya. Ya, kita artikan dengan tidaklah Allah menghapus suatu ayat atau melupakannya kecuali ada ini. Ya, jumlah syartiyah gitu ya. Kalau antum katakan ini jumlah nafiyah atau jumlah salbiyah, maka kalimat ayat ini bisa cukup sampai kata ayatin saja. Manansakh min ayatin. Khalas, intahal amr. Ya, kami nggak menghapus ayat. Sudah. Berarti ini dalil atas tidak adanya nasakh berarti. Apa maksudnya? Nah, bayangin. Antum kalau hanya perbedaan dalam memahami ma ini doang, antum bisa menyimpulkan dua hukum yang berbeda. Ada apa tidaknya nasakh. Ya, ketika ditanya, apa dalil adanya nasakh? Manansakh. Antum sukunkan. Orang lain ditanya, apa dalil tidak adanya nasakh dalam Al-Quran? Manansakhu min ayatin. Dalilnya sama, cuman dia berbeda cara memahami ma di situ, akhirnya menyimpulkan hasil yang berbeda. Baik. Wasyartiyah taqtadi wujud asy-syarat wal masyrut. Yang namanya jumlah syartiyah itu pasti ada jika maka itu.
Syarat itu artinya jika, masyurut itu maka. Ya, jika saya begini maka begitu. Itu namanya jumlah syartiyah. Illa idza qama dalilun ala imtina'ihi wa huna la yujad dalilun ala imtina'in nasakh. Ya, dalil ini dalil murni menetapkan adanya nasakh. Wa ala hadza yakunu fil ayat dalilun ala jawazin nasakh. Maka kesimpulannya ayat ini ya adalah dalil atas bolehnya nasakh, adanya nasakh di dalam Al-Qur'an. Wa ala wuqu'in naskhi syar'an, secara syariat, secara dalil dalam Al-Qur'an nasakh itu memang ada, ya. Baik. Karena ada juga orang-orang yang mengingkari ya. Ada orang-orang yang mengingkari adanya nasakh ini sebagaimana kita nisbatkan kemarin perkataannya siapa kemarin tuh? Abu Muslim Al-Asbahani, ya, Al-Mu'tazili. Jadi perkataan Al-Mu'tazili. Ya, penulis kitab Tafsir Al-Qur'anil Karim. Ya. Abu Muslim Al-Asbahani ini adalah orang yang mengingkari adanya kias. Nah, dia mewakili golongan Mu'tazilah. Berarti Mu'tazilah itu yang meniadakan adanya nasakh di dalam Al-Qur'an. Baik. Begitu juga segolongan kemarin kita sebutkan golongan dari Yahudi. Ya, ini pendapat Yahudi. Abu Muslim Al-Asbahani ini ngikut pendapat Yahudi di situ. Ya. Jadi di kalangan orang Yahudi itu kan firqahnya banyak itu. Ya. Ada firqah namanya Asy-Syam'uniyah. Asy-Syam'uniyah ini yang punya pendapat bahwasanya nasakh nggak ada di dalam kitab-kitab suci, dalam Taurat, Injil, Al-Quran nggak ada nasakh itu. Baik. Kemudian dalil yang kedua di surat Al-Anfal 66, Al-ana khaffafallahu ankum, yaitu dalil potongan dalil yang tadi. Baik. Oh iya, masih ada lanjutan yang tadi, dalil yang tadi. Fa in qala qail na'ti bi khairin minha wadihun fil hikmah min an-nasakh li'annahu ya'ti bima huwa khair lakin aw mithliha kaifa yakunu nasfu min syai'in ila mithli wal hadha illa abas. Mungkin kita kalau kita agak kritis memahami ayat itu, kita akan melihat di situ menghapus sesuatu diganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu tentu bagus, ya kan? Tapi diganti dengan sesuatu yang semisal, ini bukannya perbuatan sia-sia berarti kan? Ya, antum punya tembok rumah sudah bagus-bagus, antum hancurin, antum bangun yang semisal dengan tembok rumah yang sudah ada dari awal, berarti kan sia-sia. Bagaimana jawabannya? Naqulu al-mumasalah huna laysal muradu biha al-mumasalah min kulli wajhin. Penyerupaan di sini bukan penyerupaan dari segala sisi. Ya. Serupa di sini maksudnya bukan serupa mutlak sempurna sama serupa gitu. Enggak. Ya. Bal qad yakunul murad al-mumasalah fi surah faqat. Jadi maksudnya di sini semisal dalam bentuk doang, sama-sama ayat maksudnya. Jadi ayat kami hapus ganti dengan ayat yang semisal, maksudnya semisal sama-sama ayat gitu. Ya, ma ikhtilafi ma yatarattab ala kulli wahidin. Masalan, naskhul qiblah min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah, yani al-mukallaf la farqa indahu baina an yastaqbila Baitul Maqdis aw al-Ka'bah, fal kullu wahid lakin yakhtalifu fi ma yatarattab ala dhalik. Fatawajjuh ila baitillahi alladhi huwa afdalu baitin ala wajhil ardi wa awwalu baitin ala wajhil ardi la syakka annahu aslahu lil ibad min an yatawajjahu ila baiti al-Maqdis. Taib, dalam masalah al-qiblah ya, dulu sebagaimana antum tahu bahwasanya Nabi dan para sahabat itu salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Nabi diperintahkan untuk berpindah merubah arah kiblat ke Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi para sahabat waktu itu tidak ada bedanya bagi mereka menghadap ke Baitul Maqdis atau Ka'bah berarti. Ya, karena kan kalau dilihat di peta itu searah kan? Searah. Jadi antum menghadap ke Ka'bah sama dengan menghadap ke Baitul Maqdis begitu. Ya, akan tetapi Allah menasakh di situ. Allah nasakh. Ya, ibaratnya ya, kalau sekarang misalkan ya, jangan lihat ke rumah sebelah situ, jangan lihat rumah sebelah situ, tapi Anda menghadap sini, Anda hadap sini, ya. Jadi yang dinasakh adalah melihat ke rumah sebelah itu, ya. Melihat ke arah sini boleh, gitu maksudnya, ya. Karena melihat ke arah sebelah sini itu sama dengan melihat ke arah sebelah sana juga, ya. Baik. Jadi dinasakh oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap ke arah Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke
Ka'bah. Kan dua-duanya sama-sama Baitullah, ya kan? Ka'bah sama Baitul Maqdis sama-sama Baitullah. Ini maksudnya misliha itu, au na'ti bi khairin minha au misliha itu. Dihapus nasah kepada Baitul Maqdis diganti dengan ke Ka'bah, padahal kedua-duanya adalah sama-sama rumah Allah, ya. Ala anna tawajjuha ila Baitul Maqdis qila innahu mimma ahdatsahu al-yahudu wan nasara wa laysa qiblatul anbiya. Faqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Ar-Raddu 'alal Mantiqiyyin wa ghairihi annal Ka'bah qiblatun li jami'il anbiya walakin al-yahud aw an-nasara ghayyaru hadza wa ja'alul ittijah ila Baitul Maqdis ta'assuban. Nah, jadi dulunya ya para nabi itu ya dari Nabi Adam sampai nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka semua sholatnya menghadap ke Ka'bah, kiblat mereka ke Ka'bah. Kan tapi orang Yahudi dan Nasrani mereka merubah karena ta'assub, natik ya, dirubah ke arah Baitul Maqdis. Karena bagi orang Nasrani juga tanah Yerusalem itu, ya Palestina itu tanah suci mereka juga kan. Ya, begitu juga orang Yahudi. Ya. Faidan yakunu nasxu huna wajiban li'annahu radda ilal asli wa huwa tawajjuh ilal Ka'bah. Maka di sini nasakh ini hukumnya wajib. Wajib di situ. Kenapa? Karena di sini mengembalikan kepada kiblat yang pertama, gitu kan? Bayangin kalau kiblat kita sekarang masih ke Baitul Maqdis, ya. Ya, itu berarti kita masih mengikuti ta'assubnya orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, gitu. Nah, berarti merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu bukanlah perubahan sebenarnya. Ini adalah kembali ke bentuk awal saja. Ya, antum punya rumah. Dulu rumah antum ini adalah gedung sekolah misalkan. Antum rusak rumah antum bangun gedung kembali. Ini bukan merubah sebenarnya namanya. Ini namanya mengembalikan ke bentuk asli. Ya. Fasarat al-mumasalah laisat min kulli wajhin. Berarti ini penyerupaan dari dua kiblat ini bukan ya sama dari segala sisi, ya. Ya, kiblat ini memang sama-sama kiblat, keduanya Baitul Maqdis dan Ka'bah itu sama-sama kiblat, tapi yang satu karena ta'assub, yang satu adalah al-asal. Apa maksudnya? Baitul Maqdis itu karena ta'assub, kemudian Ka'bah itu al-asalnya. Jadi digantilah dengan yang ya, bimisliha, dengan yang semisal dengannya. Yang semisal sama-sama Ka'bah, tapi dari sisi al-asal Ka'bah lebih mulia. Ada maksudnya? Baik. Walakinnaha mumasalah bis surah. Ini mumasalah dalam bentuk saja, bentuk sama-sama kiblat. Wal mumasalah walau bis surah qad taqau fil mahsusat wa fil ma'kulat. Yang namanya mumasalah itu meskipun hanya dalam bentuk saja, bisa terjadi dalam hal-hal yang bisa kita lihat atau hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Maksudnya sesuatu yang sifatnya imajiner. Ya. Misalkan antum berdua, ya, secara fisik ya, berbeda, tapi dalam sifat ada kesamaan. Ya, itu namanya dalam al-ma'kulat. Ya, tapi kalau dalam fisik sama, serupa, maka itu dalam al-mahsusat namanya. Jadi keserupaan itu bisa dalam mahsusat, bisa juga dalam al-ma'kulat. Ya, sedangkan dalam masalah Ka'bah tadi, ya, Ka'bah dan Baitul Maqdis, di situ ada al-mumasalah fi al-mahsusat wa fil ma'kulat. Ya, mahsusatnya apa? Sama-sama kiblat. Ma'kulatnya apa? Ka'bah itu asal kiblat yang pertama gitu. Jadi kiblat yang pertama itu sebenarnya adalah Ka'bah, sejarahnya seperti itu. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah, Al-ana khaffafallahu ankum. Ya, Al-ana khaffafallahu ankum. Kemudian, mana lanjutannya nih? Ya, apa kalimat lanjutannya? Oh, sekaligus dua dalil ya? Oh ya, baik. Dua dalil dibawakan langsung di sini. Al-ana khaffafallahu ankum. Dan dalil fal'ana bashiruhunna. Fa inna hadha nassun fi tagyiril hukmi sabiq. Faqaluhu fal'an alladhi huwa dharfun lil waqtil hadir yadullu ala anna ma sabaqa hadha fahuwa al'an ala khilafi dhalik. Nah, dikatakan fal'an sekarang, berarti sebelumnya itu menyelisihi apa yang akan disampaikan. Paham ya? Nah, kalau Anda bilang ke fikrah sekarang antum tulis ini.
Nah, berarti maksudnya sebelumnya fikrah tidak menulis, menyelisihi. Baik. Jadi ya, kalimat al-an di sini ini namanya zaraf ya, untuk wakil hadir. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang sebelum ayat ini itu menyelisihi apa yang datang setelah ayat ini. Gitu maksudnya. Al-misalul awal, dalil yang pertama dari bagian yang kedua ini, al-ana khaffafallahu ankum hadza fil musabarah. Ya, paham itu mana al-musabarah ada? Musabarah fil jihad yang tadi 20 banding 200 itu. Ya 100 banding 200, 1000 banding 2000. Ini adalah ayat musabarah namanya. Di surat Al-Anfal. Jadi potongannya itu al-an khaffafallahu ankum. Aujaballahu subhanahu wa ta'ala 'alal ibadi an yusabiru 'asyrata amsalihim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat untuk bersabar menghadapi musuh meskipun musuh banyaknya 10 kali lipat dari jumlah mereka. Allah katakan, ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladina kafaru. Al-wahid bi asyara, 1/10 di sini. Kemudian di ayat selanjutnya ayat 66 Allah berikan keringanan. Allah nasakh al-an. Nah, berarti kata al-an ini ya yang memisah hukum sebelumnya dan hukum selanjutnya. Apa hukum sebelumnya? 1/10. Diganti sekarang. Al-an khaffafallahu ankum. Allah berikan keringanan. Wa alima anna fikum dha'fa. Ini alasannya kenapa Allah berikan keringanan. Ya, apa itu bentuk keringanannya? Fa iyyakum minkum mi'atun sabirah yaghlibu mi'atain. 100 banding 200. 100 kaum muslimin yang menghadapi musuh 200. Begitu ya. Berarti 1/2 di situ kan. Fa iyyakum minkum wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain. Kalau 1000 berarti musuhnya 2000 begitu ya. Nah, yang tadinya bayangkan satu orang kaum muslimin harus membunuh 10 kaum musyrikin. Sekarang satu orang kaum muslimin ya harus membunuh 2. Apa maksudnya? Nah, 1/10 sekarang 1/2. Ini kan keringanan, ya keringanan yang sangat banyak sekali. Wa takhfif huna bil kamiyah wal kaifiyah. Keringanan yang Allah berikan di sini bukan hanya dari sisi jumlah musuh. Ya, 1/10 menjadi 1/2 tidak, tapi juga dalam kaifiyah. Li'annahum fil awwal aqallu adadan wa aqallu takatufan wa tashji'an. Falain yushajji'aka mi'atun asyaddu min an yushajji'aka 20. Wa lihada qala wa ayyankum minkum mi'atun yaghlibu alfan fa idza kana muqabiluka mi'atani minal adu wa ma'aka 19 wa antal 20 laisa kama law kuntum mi'ah fa ma'aka 99 fatasji'u 19 laka aqallu min 99. Nah, jadi dari sisi kaifiyah, apa maksudnya? Keringanan dari sisi kaifiyah ya. Kalau seandainya ya di awal tadi sebelum ada keringanan, ya jumlah kan sangat sedikit ini. Sampai Allah katakan satu kalian itu harus mengalahkan ya, 10. Ya, 1/10. Ya jumlahnya sedikit sekali berarti. Berarti motivasinya sedikit. Ya kalau 1/10, ya motivasinya sedikit untuk bisa perang. Falain yushajji'aka mi'atun asyaddu min an yushajji'aka 20. Maka kalau ada 100 orang yang memotivasi antum, yang bersemangat perang, yang memberikan antum motivasi, itu lebih baik daripada yang memberikan antum motivasi hanya 20 orang. Ya, semakin banyak yang memotivasi, semakin semangat, semakin bagus begitu. Ya. Fa idza kana muqabiluka mi'atani minal adu. Kalau di seberang sana musuh itu jumlahnya 200 dan antum hanya 20 orang, antum yang ke-20-nya gitu, ya. Seberang sana 200 orang, antum cuma 20 tok ini. Ya enggak ada yang lebih gitu. Ya. Laisa kama law kuntum mi'ah fa ma'aka 99. Ya. Beda halnya kalau antum bersama ya, di situ antum punya teman sebanyak 100 orang dan antum orang yang ke-100-nya. Apa maksudnya? Nah, jadi di seberang sana ada musuh 200. Di sini antum jumlah antum 100, antum adalah yang ke-100-nya. Nah, berarti ada 99 teman antum. Kalau antum cuma 20, berarti teman antum cuma 19, di seberang sana ada 200. Jadi yang antum melihat kawan antum, aduh cuma 19 orang, ini bisa nggak ngalahin yang 200? Nah, ya. Jadi lemah semangat.
Tapi ketika teman antum jumlahnya 99 dan ke belakang, oh kawan-kawan banyak 99 orang, insya Allah bisalah ngalahin yang 200 gitu. Nah, itu maksudnya. Tasji. Fatasji otis asyar laka aqall min tis'autis'in. Maka motivasi yang bisa diberikan oleh jumlah 19 itu ya lebih sedikit daripada yang 99. Jadi ini bukan hanya masalah angka, ini adalah masalah mentalitas ketika perang. Ya, mentalitas ketika perang itulah di antara strategi dalam berperang itu adalah kita menampakkan jumlah sebanyak-banyaknya kepada musuh. Nah, makanya kalau orang menyerang, ya mereka tidak menyerang ngumpul jadi satu pasukan itu, tapi menyebar, memanjang begitu. Ya, kayak orang lagi sab sholat begitu ya, manjang, tidak berbanjar begitu, tapi memanjang. Kenapa tujuannya? Untuk menampakkan jumlah yang banyak, meskipun sebenarnya cuma sedikit. Gitu. Nah, di antara strateginya seperti itu juga dianjurkan mereka kalau jalan itu sambil menghamburkan pasir, karena semakin banyak pasir yang berterbangan itu menunjukkan di belakang kita ada pasukan lebih besar lagi gitu. Padahal nggak ada. Ya. Jadi kan memang diperbolehkan tipu daya di dalam perang. Al-misal tsani, contoh yang kedua, fal ana bashiruhunna. Ya, sekarang maka cumbuilah mereka, para istrimu maksudnya. Ya, ini adalah masalah puasa ya. Wa kana awwalu ma furidas shaumu idza shallal insanu al-isya al-akhir aw nama qabla al-isya haruma alaihi al-aklu wasyurbu wan nikah wajaba alaihi al-imsak. Jadi awalnya ketika pertama kali puasa diwajibkan, jika antum sudah sholat isya, ya, kemudian ya, antum sholat al-insan al-isya al-akhirah atau nama qabla al-isya, ya. Nah, kalau antum sudah sholat isya atau antum tidur sebelum sholat isya, ya, intinya antum sudah selesai dari isya itu, ya, ya maka haruma alaihil aklu wasyurbu wan nikah. Maka ketika antum bangun, ya, haram antum untuk makan, minum, dan untuk jima. Paham maksudnya? Ini sebelum turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswad minal fajr itu. Nah, jadi awalnya dulu puasa itu nggak dari terbitnya dari waktu sahur itu gitu. Ya. Jadi dimulai dari kapan antum tidur gitu. Nah, jadi kalau antum tidurnya habis isya langsung tidur, kemudian tengah malam antum bangun nggak boleh makan antum. Ya, lanjut puasa. Gitu. Dari situ dihitungnya. Baik. Wajib alaihil imsak fasyaqqa dzalika alal muslimin. Nah, ini tentu memberatkan sekali ya. Jadi antum puasanya lebih dari 12 jam jadinya. Ya, makanya memberatkan. Fanasakhallahu hadza wa qala, maka Allah menasakh hukum ini, Allah berikan keringanan. Fal ana bashiruhunna, sekarang ya, sekarang ini maksudnya yang hukum sebelumnya sudah terhapus. Sekarang cumbuilah istri kalian kalau di malam bulan Ramadan tidak masalah. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang Allah ya, telah tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar. Nah, inilah dia nasakhnya sekarang. Ya, sekarang patokannya sekarang bukan kepada kapan antum tidur, tapi patokannya kepada fajar itu. Nah, somati musyama ila lail. Kemudian Allah sebutkan akhirannya, ujung dari puasa itu sampai kapan? Sampai datang malam selanjutnya, sampai maghrib. Fannaskhu fi hadza wadih, maka nasah di sini jelas sekali. Yamtani unnashu fi mayati. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Ada dalil yang ketiga? Dibahas nggak dalil yang ketiga sih? Nggak ada syaratnya ya? Jumatan doang ya? Ada dalil yang ketiga di hadis Nabi ya, yaitu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fahada nasun fi naskhin nahi an ziyaratil kubur. Ini juga dalil yang sangat jelas menunjukkan tentang adanya nasakh. Jadi kuntu fi'il madi di situ, di mana fi zamanil mati ya, nahaitukum an ziyaratil kubur. Amal an ya, al-an la zuruha. Sekarang kalian boleh menziarahi kubur. Baik. Jadi dalilnya hanya 3 di bawah di sini. Jadi sebagaimana kita pernah sampaikan di awal kemarin sebelum pembahasan nasakh ini adalah pembahasan nasakh dari tinjauan usul fikih. Dari tinjauan usul fikih tentu tidak bisa antum samakan dengan pembahasan nasakh dari sisi ulumul Quran ya. Pada sisi ulumul Quran tentu lebih banyak atau lebih fokus kepada contoh ya. Fokus kepada contoh, kemudian pembagian-pembagian. Kalau di sini kita hanya
sekedar ingin menguatkan adanya nasakh itu. Ini intinya sebenarnya dari pembahasan bab nasakh ini. Kita ingin mengisbatkan memang nasakh itu beneran ada. Ya. Kemudian ada pembahasan-pembahasan cabang yang akan kita bahas sekarang, yaitu ma yamtani'u naskhuhu, apa yang tidak boleh dinasakh. Ya, kalau kita sudah tahu bahwasanya nasakh itu beneran ada, ternyata nasakh itu nggak berlaku di semua hal. Ada hal-hal yang haram untuk dinasakh. Ya, ada hal-hal yang tidak boleh untuk dihapus. Nah, itu insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Allahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.